Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri dengan NIM 70200121080. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat reproduksi manusia. Nah, di dalam alat reproduksi manusia ada 6 poin yang akan saya jelaskan. Poin pertama yaitu alat reproduksi pria. Nah, di mana sperma diproduksi dan disimpan pada alat reproduksi pria. Nah, dapat kita lihat struktur kelamin pria. Nah, di mana yang pertama itu adalah testis atau buah zakar. Nah, yang kedua itu penis atau batang zakar. Nah, yang ketiga itu uretra atau saluran kencing. Keempat yaitu vas deferens atau saluran benih. Ada prostat dan ada vesicula seminalis atau kantung mani. Nah, di dalam testis terdapat tubulus seminiferum yang memproduksi sperma. Nah, tubulus seminiferum memproduksi lebih dari 12 miliar sperma setiap bulannya. Nah, pada bagian atas tubulus seminiferum terdapat epididemis. Di dalam epididemis ini sperma berkumpul untuk didewasakan yang berlangsung selama 20 hari. Dari epididemis, sperma akan mengalir ke atas menuju ampula. Ampula adalah bagian terluas pada ujung saluran benih. Nah, ampula akan bermuara pada saluran kencing yang memiliki katup. Katup akan terbuka pada puncak senggama sehingga air mani akan keluar melalui saluran kencing dari tubuh. Nah, poin selanjutnya yaitu alat reproduksi wanita, yang dimana dapat kita lihat struktur kelamin wanita. Nah, bagian atas di tengah itu adalah uterus atau rahim. Nah, pada bagian samping kanan yaitu tuba falopi, bagian kiri itu ovarium atau indung telur, dan yang paling bawah itu adalah vagina atau mulut rahim. Nah, kita ke bagian ovarium atau indung telur yang di sebelah kiri, yang dimana gambar yang berwarna ungu itu adalah sel telur yang sedang berkembang. Semenjak dilahirkan, seluruh sel telur yang dimiliki wanita tersimpan di dalam ovarium dalam keadaan tak berkembang. Sebulan sekali hormon dari otak memerintah ovarium untuk memproduksi folikel, di mana folikel akan melepaskan sel telur dewasa untuk pembuahan. Folikel adalah kumpulan sel yang mengelilingi telur dan menyuburkannya. Pada saat itu, selaput rongga rahim menebal untuk persiapan pertumbuhan sel telur yang telah dibuahi untuk menjadi janin. Nah, ovarium juga menghasilkan hormon estrogen dan hormon progestrogen. Nah, apabila kadar estrogen mencapai puncak, maka hormon tersebut akan memberikan umpan balik ke kelenjar di otak untuk menyetop LH. Untuk menyiapkan telur untuk pembuatan VSH, mulai membagi materi genetiknya. Folikel kemudian melepaskan hormon estrogen yang membuat uterus dapat menerima telur yang telah dibuahi. Dalam perjalanan menuju uterus, dua hal yang dapat terjadi oleh telur, dibuahi oleh sperma atau tidak. Ketika terjadi, biasanya di lubang falopi. Dari situ telur menuju uterus dan tertanam dalam dinding lapisan uterus untuk menyuburkan dirinya.
Apabila telur tidak dibuahi dalam waktu 24 jam setelah keluar dari ovarium, maka ia berhenti berkembang dan hancur sebelum mencapai uterus. Nah, disinilah terjadi menstruasi selama 4-5 hari. Bulan pada hari kelima, selaput rongga rahim mulai tumbuh dan tebal sebagai persiapan kemungkinan terjadi kehamilan. Sekitar hari ke-14 terjadi proses pelepasan telur di ovarium. Sel telur kemudian masuk ke salah satu saluran falopi dan apabila ada sperma yang masuk, maka terjadilah pembuahan. Apabila terjadi pembuahan, sel telur yang telah dibuahi masuk ke rahim dan tumbuh menjadi janin. Sekitar hari ke-28, apabila tidak terjadi pembuahan, lapisan rongga rahim menluruh dan terjadi menstruasi lagi. Nah, saat puncak songgama, jutaan sperma dilepaskan dalam satu kali ejukasi. Setelah dipancarkan ke dalam mulut rahim, sel sperma akan menuju ke sel telur yang matang untuk dibuahi. Dan jutaan sperma yang dipancarkan hanya beberapa yang dapat bertahan mencapai indung telur, dan hanya satu yang dapat masuk ke dalam indung telur. Kemudian sperma mempenetrasi dinding sel telur, lalu mengkombinasikan materi genetiknya dan sel telur yang disebut pembuahan. Kita akan masuk pada proses kehamilan. Yang dimana 3 bulan pertama kehamilan terjadi selama 14 minggu dari 40 minggu masa kehamilan. Pada masa ini, wanita akan mengalami perubahan emosi dikarenakan perubahan hormon pada tubuhnya. Mual juga akan terasa pada pagi dan malam hari. Pada minggu pertama, hampir seluruh organ internal janin telah terbentuk. Janin mulai mengepal, bahkan sudah dapat sedikit bergerak. 3 bulan kedua, minggu ke-15-27 kehamilan, wanita mengalami gejala sesak napas. Pertumbuhan janin mulai terlihat dan muncul kerut karena membesarnya kandungan. Janin tumbuh cepat pada minggu ini. Tangan dan kaki janin berkembang semakin kuat dan gerakan janin semakin dapat dirasakan oleh ibunya. Pada minggu terakhir, minggu ke-28 sampai 40, bayi dan paru-parunya terus berkembang. Pada akhir minggu ke-40, bayi terdorong ke bawah, yang berarti persalinan akan segera dimulai. Nah, proses selanjutnya yaitu melahirkan. Ketika pembukaan mencapai 10 cm, terjadi dorongan tanpa persalinan akan dimulai. Bayi mulai perjalanan melalui saluran rahim. Ketika kepala bayi berputar, ia bisa saja terluka ketika menuju ke saluran rahim yang sempit pembukaannya. Tulang kepala bayi memiliki ruang yang disebut fontanel yang membuat kepala bayi memanjang dan cukup untuk keluar melalui saluran rahim. Kepala dan pundak bayi disanggah, sementara bagian tubuh lainnya keluar dengan mudah. Ketika keluar, kepala bayi secara otomatis kembali ke ukuran normalnya. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.